Apa kabarnya pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada? Bertemu di IYB Podcast Muda Berkreasi dengan saya Gita yang akan menemani aktivitas Sobat Muda Berkreasi dimanapun Anda berada. Semoga para pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat dalam menjalani aktivitasnya. Senang sekali di episode perdana IYB Podcast Muda Berkreasi ini langsung kedatangan bintang tamu dan narasumber dari mahasiswa ISIP Yapis Biak sendiri. Langsung saja mari kita sambut dengan hangat. Ada siapa di sini? Perkenalkan, nama saya Ismail Adriansyah dari Prodi Administrasi Publik semester 4. Oke. Ada Kak Ismail Ardiansyah semester 4 dari Prodi. Iya, Prodi Administrasi Publik. Oke, tadi kita udah kenalan. Ini pertanyaan yang selalu saya lontarkan ke narasumber saya nih Kak Mail. Iya. Dari banyaknya prodi yang ada di ISIP Yapis Biak, kenapa alasannya memilih Prodi Administrasi Publik? Alasan saya memilih Prodi Administrasi Publik sendiri itu salah satu alasan saya karena administrasi, saya ingin mengenal luas administrasi, apalagi terutama administrasi publik kan, karena publik itu lebih terbuka begitu. Oke, itu dia alasannya memilih administrasi publik. Iya, betul. Oke, kalau ingin tadi mempelajari ya, karena lebih terbuka. Iya. Apakah sudah sesuai ekspektasinya di semester 4 ini? Ya, sangat ini sudah sesuai ekspektasi. Oke, sudah sesuai ekspektasi. Lingkungannya di semester 4 khususnya di kelas kakak deh, gimana sih Kak? Boleh nggak diceritain atau digambarkan sedikit nih bagi para pemirsa kita yang setia mendengarkan kita, digambarkan sedikit situasinya di semester 4 itu bagaimana? Awal-awalnya itu waktu kita masuk di semester 4 itu tentunya peningkatan ya. Oke, peningkatan. Mulai dari semester 3 ke semester 4. Nah, dari situ tentunya ada perbedaan mata kuliah yang baru kita dapatkan dari juga dosen-dosen baru. Tentunya pasti kita mengenal yang baru lagi. Iya, benar. Nah, di situ ada banyak mata kuliah yang sebelumnya mungkin kami belum pernah tahu, sehingga kami memahaminya lagi. Oke, iya sih Kak, karena setiap pergantian semester kita masih ada yang kita dapat dosen, ada yang pergantian, begitupun dengan mata kuliahnya ya Kak. Oke. Tadi kita bahas lingkungan kelasnya. Iya. Teman-temannya kakak termasuk yang suportif gitu nggak sih Kak di kelas? Iya, betul. Teman-teman saya semua itu terbuka terus berjiwa sosial. Jadi kita itu tidak saling memahami di dalam kelas, saling membantu. Oh iya. Nah, karena akan terus bersama di kelas ya Kak ya? Betul. Sampai semester 7 hingga selanjutnya sampai wisuda lah. Semoga selalu tetap segitu-gitu terus. Iya, segitu terus karena ya dari semester 1 itu pun semester 4 sekarang sudah ada pengurangan mahasiswa dalam kelas. Seleksi alam kalau orang bilang ya Kak ya. Betul. Oke Kak. Sekarang kesibukannya apa sih Kak? Kalau selain di kampus atau selain sebagai mahasiswa sekarang nih? Saya juga ikut berorganisasi. Oke, ngomongin soal organisasi ya Kak. Ya. Kakak tergabung di organisasi apa nih? Saya sendiri ikut tergabung di organisasi internal sama eksternal. Oke. Kalau untuk internalnya sendiri itu BEM. Nah, sedangkan eksternalnya itu dari HMI cabang Biak. Oke. Kakak saya di HMI juga. Kakak Anda saya. Ya. Oke. BEM dan tadi HMI ya Kak. Betul. Itu pembagian waktunya bagaimana itu Kak? Pasti antara bagi kelas, belum lagi diri sendiri, terus harus lagi organisasi, belum tugas, itu bagaimana? Karena kan pasti kakak juga punya itu dong, jabatan lah ya, di organisasian yang kakak ikuti, baik itu internal maupun eksternal. Pembagian waktu dan biar fokusnya nggak kebagi itu bagaimana itu Kak? Tentunya saya kalau sudah berorganisasi, terus ikuti kegiatan kuliah pasti ada tugas-tugas. Tentunya saya sendiri itu harus menyetarakan di mana akademis dan organisasi. Jadi saya lihat yang mana sangat penting untuk didahulukan duluan. Contohnya ada kegiatan-kegiatan penting yang bertabrakan, pasti tentunya saya harus bagaimana caranya untuk mengambil salah satu dulu, menyimbangkan agar bisa terselesaikanlah salah satunya begitu. Oke, berarti Kak Mail ini tipe yang nulis ya? Iya. Yang mana yang urgent, yang mana yang enggak, yang mana bisa didahulukan, yang mana enggak. Betul. Oke, tapi itu agak sulit loh Kak. Iya, memang sih sulit pembagian waktu, apalagi untuk kita
tentunya sulit sih karena belum lagi pas tugas di dalam kuliah, terus ada kegiatan-kegiatan organisasi, itu pasti sulit. Jadi itu dari pribadi sendiri lah bagaimana caranya untuk menangani semua itu. Oke, tantangan sendiri. Iya, tantangan sendiri. Tapi kembali lagi ke diri ya. Iya, kembali lagi ke diri bagaimana caranya. Oke. Tadi kita atur waktu. Kalau stres pasti ada dong kan. Kayak aduh ini bagaimana dikejar deadline, dikejar pekerjaan yang satu. Iya, tentunya. Kalau stres kakak tuh menangani stresnya bagaimana? Ada cara khususnya? Kalau saya stres biasa saya lebih ke untuk kayak cari inovasi baru begitu. Oh, oke, inovasi. Iya, inovasi. Kalau stres paling kalau berolahraga atau saya juga suka masak, jadi kadang larinya ke masak. Jarang-jarang nih cowok suka masak tuh. Iya, betul. Berarti kakak nih termasuk spesies yang agak langka. Iya, betul. Mungkin begitu. Rajin organisasi iya, pintar masak iya. Oh, udah punya pasangan apa belum nih? Punya. Oh, baru aku mau promosiin. Tidak. Udah sold out kakaknya. Ya. Oke, ngomongin soal masak, di depan kita ini ada produk. Ini produknya Kak Mail sendiri. Iya, betul. Sama, apa nih Kak namanya? Namanya sendiri itu keripik keladi luka lama. Wow, namanya keripik keladi luka lama. Iya, betul. Penamaannya dari pengalaman sendiri atau memang cuma tercetus idenya langsung gitu aja? Dari itu sih, dari pengalaman. Waduh. Ya. Ada luka sendiri gitu ya? Iya, ada cerita sendiri lah di dalam. Tercetus lah nama brand ini. Nama brand itu sendiri. Oke, Kak. Walaupun pada awalnya ini kan tugas kelompok ya. Oh, wow. Nah, terjunnya cemilan ini tuh berawal dari tugas kelompok kewirausahaan di kampus ISIP Pusbiak. Oh, wow. Berarti mata kuliah yang diberikan dosen nih ternyata bisa menjadi titik awal menjadi seorang wirausahaan seperti contohnya Kak Mail. Ya, betul. Oh, oke. Berarti ini awalnya usaha, terus tiba-tiba menjadi tugas, terus tiba-tiba menjadi sebuah usaha dari Kak Mail sendiri. Iya, betul. Oke, berarti idenya kenapa sih Kak awalnya? Selain dari tadi ya, dari kisahnya, pengalaman pribadi, pertama kali idenya muncul tuh bagaimana itu Kak? Pada dasarnya kan ini kan tugas ya. Oke, tugas. Nah, di saat itu dosen membagikan kelompok-kelompok di setiap kelas kita. Oke. Nah, terus saya itu di kelompok saya mendapatkan kuliner. Tapi ada satu syarat di dalam tugas itu dosen mengatakan bahwa kita harus membuat inovasi yang beda, sesuatu yang baru begitu. Sip. Nah, makanya terjunnya keripik keladi, terus pakai varian rasa yang manis-manis. Oke, karena jarang ya Kak. Iya, betul. Biasanya kan asin-asin, gurih-gurih, pedas, balado. Iya, betul. Kakak sendiri langsung tercetus yang manis-manis. Iya, betul. Dia varian rasanya ada apa aja sih Kak? Ada rasa coklat, ada rasa taro, matcha, sama tiramisu. Oke, itu langsung ada empat varian? Sebelumnya sih 3. Oh, 3. Pas pertama kali pengumpulan tugas juga langsung 3 atau? Iya, pertama kali pengumpulan tugas itu 3 dulu. 3 dulu. Kenapa memilih bahan utamanya keladi sih Kak? Dari sekian banyak, karena kan ada biasa keripik pisang, keripik tempe. Kenapa memilih bahan baku utamanya itu adalah keladi? Saya pilih keladi karena tentunya kan kita ini di Biak. Yes, benar. Bahan pokok yang paling banyak di Biak kan ini sumber alam yang banyak lah. Nah, salah satu itu ide saya membawa keladi supaya lebih mengenal, lebih luaskan lah keladi itu. Kalau ternyata keladi itu banyak lah, bagaimana bisa dijadikan makanan itu. Makanan-makanan ringan, cemilan begitu. Terus yang inovasi baru lah. Oke, berarti Kakak menciptakan inovasi baru. Karena kadang orang kan makanya cuma direbus ya Kak. Iya, direbus, digoreng. Ini anak muda langsung membuat gebrakan baru, inovasi baru. Sangat inovasi. Kakak tadi juga bilang Kakak adalah orang inovasi. Terbukti dari produknya sendiri. Oke, awalnya kan tugas ya Kak? Iya, betul. Target pasarnya pertama kali siapa sih Kak? Target pasarnya pertama kali itu waktu itu kan kita buatnya di Desa Inggiri ya. Oh, Desa Inggiri. Nah, kan kita pakai teman punya dulu, rumahnya teman lah di tempat situ. Nah, di situ target pasarnya sendiri itu di daerah Inggiri. Ya, jadi kita
mengenalkan produk kami ke tetangga-tetangganya di situ. Ya. Mereka icip dulu. Ya, icip dulu. Kita tes promosinya di situ, baru kita sebarluaskan di hampir seluruh biak lah. Wow, udah terkenal, terbukti. Boleh di follow ya akun sosmednya. Ya, apa betul. Tuh Kak akun sosmednya kalau boleh tahu? Akun sosmednya sendiri itu Cemilan Luka Lama. Oke, kalau untuk pemesanannya bisa lewat IG Kakak? Iya, bisa lewat IG dan di WA juga bisa. Di WA. Oh iya, IG-nya Luka Lama ini. Iya, Cemilan Luka Lama. Oh, Cemilan Luka Lama. Tuh. Ya. Buat para pemirsa dan pendengar, boleh banget kalau mau nyemil-nyemil yang manis-manis, keripik keladi ini mungkin bisa jadi opsi yang tepat buat sobat muda. Ya, oke, kita kalau tadi bilang ini kan awalnya tugas kuliah ya Kak? Iya, betul. Terus per kelompok. Iya. Brand ini sekarang kan Kakak punya ya? Betul. Itu langsung ngambil. Tidak, sebelumnya ini kita yang jalankan sampai 2024 itu masih sama-sama kelompok. Oh, sama-sama kelompok. Ya, hasilnya pun dibagi rata sama di dalam kelompok itu. Tapi semenjak ganti tahun, teman-teman banyak yang punya kesibukan, mereka sudah tidak bisa ini. Oke. Makanya saya sendiri yang meneruskan, karena itu juga salah satu permintaan dari dosen yang punya tugas kuliah itu. Oke. Nah, untuk diteruskan terus. Terus saya juga inginlah mau meneruskan karena keinginan sendiri juga. Wow, hebat sekali, mantap. Oh, oke, berarti ini sekarang otomatis brand produknya Kakak ya? Iya. Oke. Memasarkannya selain menggunakan media sosial, gimana cara memasarkannya Kak? Kalau untuk pemasarannya sih sekarang masih di sosial media sih. Oke, masih lewat sosmed. Iya, sosmed. Karena sekarang yang lebih cepat kan di ini toh sosial media, digitalisasi. Alurnya akan lebih cepat. Nah, betul. Tapi ini juga kadang sering saya lihat di seperti bazar-bazar yang kayak kalau kampus ada kan juga sering meeting. Oh iya, kan? Betul. Kita juga setiap ada kegiatan-kegiatan atau bazar, biasa kita juga ikutlah. Sekalian menjual di situ, sekalian mempromosikan. Benar banget. Ya, mengambil kesempatan aja nggak ya, sih? Betul, ikut aja dulu. Ikut aja dulu, nanti berkembang lah. Okay. Nah, supaya lebih dikenal luas lah. Karena nggak ada yang instan, semua butuh proses. Oke. Yang saya penasaran juga nih Kak, yang buatnya siapa ini? Apakah Kakak sendiri? Untuk waktu pertama kali itu ide, terus yang icip rasa, yang menciptakan sebuah rasa, yang mengelola lah. Itu semua berawal dari saya. Terus itu tapi dibantu sama teman-teman untuk penakaran rasanya, untuk belanja bahan pokoknya dan belanja lain-lainnya itu saya sendiri yang turun. Wow. Berarti secara nggak langsung hampir semua persenan Kakak dong yang ambil alih ya, secara nggak langsung, walaupun tugasnya awalnya tugas kelompok, tapi yang Kakak dari paparkan dan yang saya tangkap juga belanja bahan pokok, betul. Dan lain sebagainya, itu kan Kakak sendiri. Iya, betul. Tapi tetap satu kelompok. Iya, tetap satu kelompok karena dikerjakan juga sama-sama dengan kelompok. Oke Kak. Dari berbagai rasa, yang paling favorit, yang paling recommended itu apa sih Kak? Rasa apa? Rasa coklat sih yang dibawa di depan sini. Sama varian baru, tiramisu. Oke. Tapi itu udah launching? Iya, udah launching. Oke. Berarti sekarang total rasa 45? 45 sih, karena ada original juga. Oh, original berarti cuman keripik digoreng aja keladinya? Iya, digoreng aja. Oke. Untuk kemasan, emang dia kemasannya kecil aja atau ada berbagai ukuran? Oh, untuk kemasan sih baru cuma satu kemasan, bentuknya seperti yang ini. Biar ringkas juga sih Kak, dibawa kemana-mana? Iya, dibawa kemana-mana. Dia lebih gampang dibawa kemana-mana. Oke. Nah, ini cemilan kan. Oke. Tadi aku mau tanya awalnya iseng-iseng tapi udah terjawab kalau ini awalnya dari tugas kuliah yang berakhir menjadi sebuah usaha kecil-kecilannya Kakak. Iya. Semoga nanti menjadi besar. Amin. Amin ya. Oke. Tadi kan udah kita bahas inovatif ya Kak. Ya. Terus bahas mulai dia dari bahannya keladi, terus rasanya yang berbeda. Apa sih Kak yang membedakan dia sehingga kita nih kalian harus beli keripik keladi kami? Apa yang menjadi sesuatu yang harus dibanggakan atau bisa menjadi ciri khas dari keripik ini? Ciri khas terutama sih karena kita di Biak ya, tentunya bahan pokoknya sendiri keladi. Terus
yang kedua itu rasanya. Rasa, oke. Nah, karena mungkin ini sesuatu yang baru ya. Yes, gebrakan untuk keladi sendiri, keripik keladi varian rasa yang manis-manis. Oh iya. Di sini sebenarnya namanya bukan ada nama-nama khasnya sendiri sih. Apa tuh Kak? Penasaran. Untuk coklat itu coklat piu. Oh, coklat piu. Nah, kalau untuk taro hati, karena sendiri dari keripik keladi luka lama ya. Jadi sangkut pautnya di situlah. Terus ada maca lalu. Oh, maca lalu. Dan terakhir tiramisu itu tiramisu. Oh, lucu, unik namanya. Iya, unik. Kalau dari nama-namanya berarti kayaknya ini target pasarnya ya semua menjangkau semua, tapi nama-namanya kayak Gensi. Iya, lebih ya, di bawah genset lah. Oke, ikut zaman, ikut alur, menyesuaikan. Ikut menyesuaikan ini zaman sekarang lah. Oke. Berarti tadi yang paling favorit Kakak bilang coklat ya? Iya, coklat sama tiramisu. Oke. Waktu pertama kali tugas kelompok ini itu memang harus dijual atau buat produknya saja dulu? Dari kelompok sendiri, dari dosen sendiri, untuk itu langsung disuruh dijual sih. Oh, oke. Karena kita disuruh buat apa? Paparan itunya, mulai dari keuangannya, mulai dari pembelanjaannya, hingga proses pembuatan, hingga pemasarannya, hingga target pasarnya siapa aja begitu. Terus berapa sih lakunya, berapa untungnya, berapa modalnya. Oke, berarti profitnya jelas. Iya, profitnya jelas. Oke. Memang dari awal dijualnya per 10.000 per pieces? Iya, betul. Dari awal memang sudah dijual per 10.000 per pieces. Oke, ngomongin soal bahan baku deh Kak. Bahan bakunya kan keladi ya? Iya, betul. Itu ngambil suplainya dari mana itu? Dari pasar sendiri. Oh, dari pasar. Berarti saat ini belum ada kayak sebuah suplai yang memang menetap? Belum ada. Karena lebih ke bantu UMKM pasar sih. Nah, jadi langsung beli di pasar. Karena saya kan sendiri tinggal di daerah pasar toh. Di pasar Darfuar. Oh, di pasar Darfuar. Akhirnya saya lihat dari itu banyak mama-mama yang bawa pulang itu keladi. Nah, akhirnya saya inovasinya nih, kayaknya mending beli di pasar aja, sekalian bantu UMKM dari pasar sendiri ya kan. Oke, mulia juga. Ya. Karena melihat situasi pasar mama-mama Papua di pasar banyak membawa pulang dagangan mereka yang nggak laku. Hingga tercetus ide kenapa nggak ambil mereka? Iya, ambil dari pasar sendiri ya kan. Biar untuk lakuin barang bawaannya yang mau dibawa pulang gitu. Produksinya sekarang lumayan dong Kak? Alhamdulillah lumayan. Alhamdulillah. Di Biak itu termasuk yang sering ada keladi atau Kakak pernah mengalami di titik yang waduh keladi susah didapat lagi? Tidak sih. Selama ini dari awal bikin sampai sekarang tidak pernah kehabisan bahan pokok sendiri keladi. Selalu ada. Oke, alhamdulillah. Awalnya dari tugas, terus sekarang menjadi milik pribadi. Pemasarannya Kakak pernah malu nggak sih, Masya, untuk memasarkan produk jualannya? Pernah ada di titik yang kayak, aduh kok saya jualan sih, gitu? Tidak sih, karena saya memang juga punya jiwa bisnis. Wow. Dari kecil memang sudah terbiasa bisnis lah. Terbiasa bisnis. Jadi tidak pernah malu untuk mempromosikan atau menjual sesuatu lah. Iya, benar. Harus sih itu Kak, karena ngapain kita malu, ya, orang betul kok. Iya, betul. Sesuatu yang dilakukan. Selagi sesuatu itu ada harganya, terus kita berusaha, untuk apa sih malu begitu? Oke. Buat apa malu? Benar. Kita di jalan dan koridor yang tepat kok. Ya sebenarnya. Tadi kan aku tanya soal bahan baku sulit atau enggak, jawabannya alhamdulillah nggak pernah ya. Iya, nggak pernah. Kalau tantangan lain selama berjualan ada nggak sih Kak, atau pernah menemui sebuah tantangan perjalanan selama penjualan produk keripik luka lama ini? Tantangannya biasa di pembagian waktu sih. Oh iya. Nah itu karena ini agak sulit sebenarnya. Ya betul. Tapi tentunya sekarang saya juga bukan sendiri yang mengelola kan. Karena untuk sekarang ada teman-teman juga yang bantu. Jadi ini kuliah? Ada teman kuliah, ada yang teman di luar kuliah lah. Jadi ini sekarang bukan saya sendiri, tapi ada kendalikan. Ada teman juga yang bantu mempromosi, yang bantu langsung produksi. Ada teman juga. Jadi tidak sendiri lah.
Oke, berarti nggak terlalu seberat yang Iya, awal-awal awalnya. ambil alih dari kelompok menjadi Iya, pribadi. Oke. Ini kalau beli kakak delivery gitu juga atau? Iya, di delivery. Kalau pemesanan? Iya, pemesanan. Biasa kalau itu lebih banyak yang delivery sih. Oh, oke. Iya. Kalau untuk delivery kakak sendiri yang terjun langsung mengantar atau? Iya, biasa terjun sendiri mengantar. Sama biasa juga dibantu teman sih. Oke. Ngomongin soal teman, kakak ceritakan soal teman, berarti teman-teman kakak termasuk teman-teman yang suportif dong, iya, terhadap betul. usaha, terhadap daya juang, daya bisnisnya kakak. Iya, betul. Bagaimana bisa menemukan sosok teman yang seperti itu, Kak? Itu kayak pasti kita berteman kan beda-beda ya, teman-teman. Nah, alhamdulillah yang saya dapat pertemanan saya ini rata-rata dukung gitu. Terus suportif, terus ingin berkembang sama-sama lah. Jadi tentunya mereka juga selalu mendukung apa yang saya lakukan. Iya, karena di zaman sekarang sebenarnya agak susah menemukan teman yang betul mendukung untuk bisa sama-sama grow up together. Iya, betul. Sekarang kan, apalagi di era sekarang ya, betul. Gak semua teman mau diajak untuk berkembang dan maju bersama. Iya, betul. Oke. Bertahan dengan dunia bisnis itu kan gak mudah ya, Kak? Iya, betul. Siapa sih, Kak, suportif, orang yang mendukung, orang yang sangat suportif di balik layar, di balik seorang Kak Ismail? Tentunya pertama kedua orang tua ya. Oke. Kedua orang tua, terus teman-teman. Keluarga dan teman. Iya, teman. Terus pasangan? Pasangan juga. Oke, pasangan juga. Pasti pasangannya yang mendengar ini. Iya, betul. Tapi kan pada awalnya itu yang ini kan teman toh, jadi makanya itu dia di nomor 3 lah. Karena menemukan pasangan di perjalanan bisnis ini. Iya, menemukan ini pasangan ini di perjalanan bisnis. Kalau awal-awal keluarga dan teman. Iya, keluarga dan teman. Oke. Berarti orang tuanya termasuk orang tua kakak nih, termasuk orang tua yang mendukung setiap langkah anaknya dalam berproses dan menemukan jati dirinya. Iya, betul. Selalu support, mau buat apapun yang penting itu yang terbaik, pasti selalu disupport. Oke, dan positif. Iya, positif tentunya. Oke, kalau tadi kan kakak bilang suka bisnis ya, dunia bisnis. Awal mulanya apa ya? Kenal dengan lingkungan bisnis itu dari siapa sih, Kak? Dari orang tua sendiri. Iya, dari awal itu di orang tua sendiri. Memang punya usaha? Karena orang tua dari awal memang sudah sering usaha lah. Oke. Karena dia juga sekarang juga sudah punya usaha sih, orang tua. Oh, berarti sudah kakak orang tuanya punya usaha, kakak melihat jadinya ada ketertarikan sendiri dengan dunia bisnis ya? Iya, betul. Oke, motivasi terbesar yang kakak punya tuh dalam berkembang dan dalam bertumbuh setiap harinya apa sih, Kak? Pertama sih membanggakan kedua orang tua ya. Motivasi. Terus untuk yang kedua ingin menjadi seseorang yang berguna untuk diri sendiri dan banyak orang. Ya, sih. Terbukti berguna bagi orang lain dengan niat mulia untuk membeli biar mama-mama yang di pasar tidak keberatan bawa jualan mereka pulang ke Bali, jadinya dibeli. Itu udah sebuah niat yang baik. Iya, betul. Dan dituangkan menjadi sebuah tindakan. Iya. Oke. Apa sih, Kak, yang tadi kan motivasi ya, Kak? Mindset yang selalu kakak pegang tuh untuk bisa menjadi pribadi yang lebih baiknya lah setiap hari. Untuk mindset sih, apalagi di era sekarang ya, pasti banyak tantangan-tantangan, terus apalagi biasa lingkungan mempengaruhi. Lingkungan termasuk. Jadi mindset saya itu kalau untuk diri sendiri ya pribadi, kalau bukan kita sendiri yang tergerak, siapa lagi? Terus untuk menuju sesuatu perlu proses yang itu ya. Terus di balik proses itu tentunya pasti tidak mudah. Jadi bagaimana caranya diri kita sendiri untuk sebagai tantangan lah. Jadi biar bisa motivasi untuk banyak orang lain. Ya. Karena sebagai generasi muda, betul. Kalau bukan kita siapa lagi buat diri kita sendiri ya, Kak. Betul. Dan kalau bukan sekarang kapan lagi? Ya, kalau bukan sekarang kapan lagi?
Oke, kita mundur sedikit deh Kak. Kalau tadi kan ini berawal dari sebuah tugas Iya, ya. berawal dari tugas. Sebuah tugas. Apa ya Kak? Kalau yang paling berarti kan materi-materi selama di perkuliahan, mata kuliah di perkuliahan itu berarti berguna dan berfungsi selama kakak membangun bisnis ini. Iya betul, sangat di semua mata kuliah sih sangat berguna sih untuk kehidupan, terus untuk pengembangan juga, terus hal-hal baru banyak itu sangat berguna. Oke, terakhir deh Kak. Pesan yang ingin kakak sampaikan buat generasi-generasi muda di luar sana, karena kadang ya kak kita tuh punya ide tapi menuangkannya menjadi sebuah gerakan itu yang agak sulit. Iya betul. Apa yang kakak mau sampaikan untuk para pendengar dan para pemirsa untuk bisa memulai mencoba gagal itu, bahwa gagal itu nggak apa-apa. Untuk pesan saya sendiri kepada teman-teman yang sedang menonton, jangan pernah malu sih, terutama karena di era sekarang itu banyak generasi-generasi yang malu lah untuk tergerak. Terus kalau bisa segala sesuatu yang ada selagi itu positif, kita harus berani mencoba lah. Gitu saja. Selagi positif berani mencoba. Iya betul. Oke, terima kasih Kak Mail sudah meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber dan bintang tamu pertama kita di IYB Podcast Muda Berkreasi. Senang sekali saya bisa langsung menjadi orang pertama juga yang bisa mewawancarai Kak Mail. Semoga produknya, usahanya mungkin berkembang makin besar dan profitnya makin cuan. Amin. Makasih. Terima kasih juga buat para pemirsa dan pendengar Sobat Muda Berkreasi dimanapun Anda berada sudah mendengarkan kami, terus membersamai kami dan setia bersama IYB Radio Streaming Muda Berkreasi. Sampai jumpa di episode podcast IYB Muda Berkreasi selanjutnya.